Selama beberapa bulan ke depan, perhatikan apa yang kamu katakan dan apa yang mau kamu lakukan. Pikirkan matang-matang sebelum bertindak, jangan sampai impulsif. Lalu apapun yang kamu katakan atau kamu lakukan malah jadi backfire. Atau maksudku jadi bumerang kembali ke kamu nantinya dalam cara yang merugikan. It is not the time for us to be impulsive, literally. Jangan impulsif, walaupun Venus dan Mars lagi di Leo, tapi bentar lagi pun Venus mau retrograding. Dan sebentar lagi Neptune juga mau ikut retrograde, dan di akhir Juli Mercury juga mau retrograding. So, chill, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Dan satu tips lain lagi sebelum kita mulai bahas ini detail secara mendalam. Before you save someone else, you gotta save yourself. Sebelum kamu berusaha untuk menolong atau mau membantu semua orang, pastikan kamu juga sudah menolong dan membantu dirimu sendiri semaksimal mungkin dulu. Jangan paksakan dirimu untuk menolong orang-orang yang belum siap untuk ditolong. Siapapun itu subjeknya. Oke, ayo kita bahas secara mendalam. Saturn in Pisces, Saturn di Pisces retrograding, mengikuti Pluto yang sudah retrograding terlebih dahulu dari Aqua ke Capricorn, dan sebentar lagi Neptune juga mau retrograding. Dan Saturn retrograding di Pisces itu, Saturn itu mengelola tentang kedisiplinan, karma, aku bisa bilang something high risk that requires high efforts, tapi ujungnya apa yang kita tabur tetap akan kita tuai nantinya. Lessons, buat aku Saturn itu adalah planet yang mengontrol tentang lessons juga, atau pembelajaran dan pendisiplinan jangka panjang. Dan Pisces itu mengontrol tentang illusions, dreams, ilusi, mimpi, air, water, atau mengontrol juga tentang fame, spirituality. Perhatikan ada Pisces di rumah keberapa di birth chart kamu, atau di houses keberapa di birth chart kamu, atau kalau kalian punya placement Pisces itu pasti akan kena dampaknya. Misalnya kamu punya Sun, Rising, Moon, Venus, Mars, Jupiter Pisces, atau bahkan teman-teman yang punya Saturn Pisces, kamu akan ngerasa banget dampaknya nih. Ini bisa kena ke membantu, sebetulnya segala bentuk. Aku pernah bilang dan aku sering bilang ini, nggak ada chart yang jelek, entah itu chart transit atau personal birth chart. Semuanya ada untuk membantu kita bertumbuh dan berproses di kehidupan sekarang, entah itu chart kita pribadi atau chart transit kolektif. Anyways, transit Saturn retrograde in Pisces itu mungkin akan membantu kita mengevaluasi segala hal tentang mimpi, atau bahkan segala hal tentang lautan, air, atau aktivitas keagamaan, aktivitas spiritualitas, atau travel, atau juga tentang long distance travels, mimpi, bahkan seni dan karya seni. Wajar banget dan make sense banget kalau misalnya ada yang ngerasa seakan kok banyak banget sih delays, kok banyak banget penundaan, kok banyak banget hambatan dalam prosesku berjalan maju. Entah itu kalau ada kaitan dengan mimpi, harapan, rencana jangka panjang, atau emosi kamu, wajar banget. Karena total antara sekarang sampai November 2023 tuh nanti akan ada 4 planet yang retrograding, yaitu Mercury, Venus, Jupiter, dan Saturn. Tadi aku bilang, gak ada transit yang jelek dan gak ada birth chart yang jelek. Segala bentuk transit itu ada untuk bantu kita evaluasi diri dan memaksimalkan evolution, soul growth, soul development, perkembangan diri kita sendiri. Gunakan transit yang ada ini atau periode yang ada ini dari sekarang sampai November 2023 lah estimasi, untuk kita slow down, don't rush. Apalagi dengan Jupiter yang ada di Taurus, itu slow and steady wins the race energy banget. Jupiter akan transit di Taurus, bertahan di Taurus sampai pertengahan Mei 2024 kan, sampai 25 Mei 2024. Yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang aku sebutkan sign-nya tadi, seperti misalnya Pisces atau Taurus, tapi
semua orang pasti akan kena. Perhatikan ada houses mana di birth chart kalian, terutama houses Leo, Taurus, dan Pisces. It's time to slow down. It's time to slow down and look. Try to reminisce. Cobalah untuk tenang dan ingat-ingat kembali lagi segala bentuk keputusan-keputusan dari masa lalu kamu, atau memori dari masa lalu kamu, pengalaman dari masa lalu kamu, dan evaluasi. Apakah kamu sudah membuat keputusan-keputusan yang baik? Apakah kamu sudah buat keputusan-keputusan yang tepat? Tentang itu mungkin makna cinta, makna kestabilan, makna emosi, makna kekayaan, makna pilihan karir, makna self-image, atau bahkan terkait apapun lah. Apakah kamu sudah membuat keputusan yang tepat, atau keputusan-keputusan yang kamu buat itu sebetulnya hanyalah hasil akumulasi entah dari proyeksi traumamu sendiri dari masa lalu atau tuntutan dan ekspektasi orang lain. Misal gini, coba tanya ke dirimu sendiri, apakah pasangan yang kamu pilih, pasangan romantis atau sahabat, orang-orang yang di sekitar kamu, dan kerjaan yang kamu pilih atau bidang karir yang kamu pilih, apakah kamu memilih itu memang karena itu kata hati kamu, atau itu selaras dengan keinginan kamu tahu itu selaras dengan misi jiwa kamu atau tidak? Atau kamu memilih itu cuman karena nggak apa-apa kak, daripada aku jomblo, daripada aku single, daripada aku kesepian, daripada aku nggak punya teman, daripada aku nggak punya suami, daripada aku nggak punya istri, daripada aku nggak ada kerjaan, daripada ini, daripada itu, lalalala. Ya ujungnya keputusan-keputusan yang kamu buat selama ini itu mengarahkan kamu ke satu titik, yaitu fear-based consciousness, bukan love-based consciousness. Coba tanyakan lagi secara jujur ke dirimu sendiri, hidupku tuh mau dibawa kemana sih? Dan apakah caraku menjalani hidupku itu memang sudah selaras dengan kata hatiku sendiri dan panggilan jiwaku sendiri, bahkan misi jiwaku? Belajar untuk bisa jujur. Jangan ngerasa salah, atau jangan ngerasa regret, atau ngerasa menyesal, atau kamu marah sama realita kalau dalam periode ini situasinya terasa kayak mungkin agak-agak unstable, atau agak-agak uncertain, agak-agak kayak naik turun, karena transit ini dan periode ini sedang memang mengajarkan kita untuk play with the process. Sama seperti salah satu tatonya idol K-pop yang kebetulan aku suka banget. Kalau kalian tahu dan nontonin Illusion Process dari lama, pasti tahu kalau aku hardcore Aroha dan leadernya Astro. Aroha itu nama fan clubnya Astro, grup K-pop Astro. Dan leadernya Astro namanya Jinjin. Jinjin itu punya beberapa tato. Salah satu tatonya Jinjin itu ada yang tulisannya play with the process. Transit ini mengajarkan, aku mengutip tatonya Jinjin ya, transit ini akan mengajarkan kita tentang pentingnya untuk bisa bermain-main dengan prosesnya pada periode ini. Kalau teman-teman lagi mengalami Saturn return seperti aku bilang tadi, atau kamu punya teman-teman yang Aquarius rising, Pisces rising, atau Leo rising, atau Taurus rising, atau bahkan Capricorn rising, mereka tuh kena dampaknya banget. Atau kamu punya stelliums atau placement spesifik di sign yang aku sebutkan, itu pasti kena dampaknya banget. Dan kamu bisa cek juga di birth chart kalian houses Leo, Aquarius, Taurus, Capricorn, Pisces, itu ada di houses keberapa, ada di rumah keberapa di birth chart kalian. Tapi jangan lupa kalau ini tetap adalah general reading ya. Kalau mungkin di antara kalian ada yang tertarik untuk cari tahu secara mendalam terkait apa dampaknya, termasuk apa dampaknya secara personal, kamu bisa booking slot konsultasi ketika Illusion Process nanti buka slot konsultasi. Tapi gunakanlah periode ini untuk kita betul-betul mengevaluasi diri. Gunakan transit Saturn retrograde ini untuk kita mendewasakan diri dan lihat seberapa jauh kita sudah melangkah, seberapa jauh kita sudah berproses, seberapa jauh kita sudah bertumbuh, seberapa banyak pelajaran yang sudah kita ambil dan kita petik dari pengalaman hidup kita, dan bagaimana cara kita bisa utilizing atau menggunakan, memanfaatkan pengalaman-pengalaman hidup tersebut, pelajaran-pelajaran hidup tersebut untuk kita jadikan wisdom atau sumber kebijaksanaan, sumber panduan dalam keputusan kita di masa depan. Belajar untuk bisa menciptakan boundaries yang sehat atau batasan yang sehat dengan orang lain, termasuk dengan dirimu sendiri, sama seperti aku bilang tadi di awal. During this period of time, before you try to save other people, learn to save and protect yourself first. Sebelum kamu belajar atau berusaha untuk pengen nolong orang lain,
pastikan kamu sudah bisa menolong dan menyelamatkan dirimu sendiri. It is time for us to be responsible. Ini waktunya untuk kita bertanggung jawab dan mengembalikan atau restructuring, pegang kontrol, pegang kendali, dan ibaratnya kita ngebalikin, kita ngebenahin, kita memperbaiki puzzle yang lagi berantakan. Susun puzzle-nya supaya stabil lagi, supaya benar lagi, supaya enak dilihat lagi. Dan ini waktu sebetulnya kita untuk, aku bisa bilang, taking stocks. Lihat dan evaluasi, analisa, apakah ada tindakan-tindakan, keputusan, actions, decisions, bahkan mungkin past emotions atau past things, hal-hal dari masa lalu yang perlu kita pertanggungjawabkan. Saturn itu adalah planet yang mengontrol juga tentang karma. Dan anggaplah periode ini itu kita jadikan sebagai periode tabur tuai. Waktunya kita menuai apa yang sudah kita taburkan, kita memetik apa yang sudah kita tanam selama ini, dan kita lanjut untuk menanam apa yang terbaik buat kita. Kenapa aku bilang transit ini bisa sulit buat teman-teman yang terbiasa kabur-kaburan dari emosi? Bayangkan, kalau kamu nggak mau untuk menghadapi luka kamu atau trauma kamu, atau kamu terbiasa menyabotase dirimu dengan ketakutanmu sendiri atau bayang-bayang dari masa lalu, atau ilusi dan coping mechanism yang salah, kamu kabur-kaburan dari luka. It's gonna be hard. Trust me. I don't wanna add like some kind of fear-mongering messages in my post, in my content, but it's gonna be hard. Pasti akan susah buat orang-orang yang terbiasa untuk kabur dari luka. Ini waktu yang tepat sebetulnya untuk kita belajar bisa lebih berkomitmen memperbaiki diri dan memperbaiki arah hidup kita. Anggaplah kita sekarang tuh lagi dikasih second chance atau opportunity, kesempatan kedua untuk membenahi hidup kita. Apakah kita akan ambil kesempatan itu atau tidak, ya tergantung diri kita masing-masing. Hadapi lukanya. You know what? This is funny because the last few days, in the last 1 week, especially the last 1 week, selama 1 minggu terakhir itu aku terpanggil buat rewatch atau nonton ulang It's Okay Not To Be Okay-nya So Ye Ji. Komunyong, Mun Kang Te, Sang Te, Kang Te, Mang Te. Dan drama itu kan membahas tentang menghadapi luka, menghadapi trauma kita. Anggaplah periode ini kita bisa gunakan untuk betul-betul berkenalan ke dalam diri, mengenali diri kita semaksimal mungkin, dan bertanggung jawab atas diri kita, hidup kita, pilihan kita, untuk kehidupan yang lebih baik lagi, sesuai dengan standar kita sendiri, dengan memilah dan memilih, menyortir mana yang terbaik buat kita dan mana yang tidak, mana yang patut kita pertahankan dan mana yang tidak. Ini bukan suatu hal yang perlu kita takuti. Trust me, everything is gonna be better. Semuanya akan membaik nantinya. Dan pastikan dalam proses ini kamu bisa belajar jujur, belajar otentik, belajar bisa memvalidasi diri, dan mendengarkan kata hatimu semaksimal mungkin. Karena itu kuncinya. Listen to your heart, trust your intuition. Anyways, satu lagi. Saturn itu adalah planet yang mau kita belajar untuk rendah hati. Belajar untuk rendah hati. Rendah hati bukan berarti minder atau rendah diri, tapi gunakan transit ini sebagai sarana atau katalis lah, berdamai dengan diri sendiri, memperbaiki hubungan yang kita miliki dengan diri sendiri, orang lain, atau bahkan situasi hidup kita. Be humble to play with the process. This is nice. Okay, aku rasa ini semua untuk pesan terkait Saturn retrograde kali ini. Aku akan coba buat video one by one, entah nanti untuk konten membership atau for public, we'll see. Tapi semoga guidance general ini bisa membantu teman-teman. Kalau kalian mungkin tertarik untuk kasih rekomendasi buat aku, kira-kira Delusion Princess perlu buat konten apa lagi ke depannya, silakan komen di bawah ini. Dan kalau kalian mau connect dan ngobrol-ngobrol lebih sering lagi, karena aku suka buat Q&A di Instagram, silakan follow aku di Instagram, entah akun personal aku atau akunnya Delusion Princess. Kita juga bisa seru-seruan bareng di TikTok. Dan silakan join membership Delusion Princess, karena aku sering membagikan banyak konten astrologi atau pick a card khusus members di sana. Tapi aku tidak akan maksa siapapun untuk do anything, melakukan apapun yang di luar dari free will kamu atau di luar dari kehendak bebas kamu. It's gonna be a great time, a great chance, a great opportunity for us to fall in love with ourselves. Anggaplah ini kesempatan yang baik
kesempatan yang indah, kesempatan yang ya karena Tuhan sebaik itu mau kita jatuh cinta sama diri kita sendiri, kita dikasih kesempatan ini. Aku sangat berharap pesan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.